Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Marita Lailatul Fitri, NIM 2404010200054, program studi informatika. Kali ini saya akan membahas makalah yang saya telah buat terkait transformasi digital melalui identitas kependudukan digital, mendukung digitalisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Sidoarjo. Seperti materi yang pernah dibahas oleh dosen saya, yaitu Dr. Ucuk Darussalam STMT, terkait transformasi digital. Makanya saya mengangkat ter- membuat makalah terkait transformasi digital. Apa sih latar belakang saya bikin makalah terkait ini? Jadi, IKD atau Identitas Kependudukan Digital merupakan salah satu program nasional, yaitu ini penggantinya KTP elektronik. Nantinya akan diarahkan ke digital. Tapi untuk saat ini kita masih jalan dua-duanya, yaitu KTPL dan IKD. Jadi pada tahun 2022 telah muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 terkait IKD. Nah, IKD ini juga ada di dalamnya terdapat beberapa fitur seperti data keluarga, dokumen, tanda tangan elektronik, pelayanan, pemantauan, dokumen pelayanan, histori aktivitas. Jadi di dalamnya sudah ada eh, layanan kependudukan. Nah, pada makalah yang saya bahas kali ini, saya bertujuan untuk menganalisa optimalisasi penerapan identitas kependudukan digital dalam mendukung digitalisasi. Jadi, gimana sih optimalisasi terkait aktivasi IKD di Kabupaten Sidoarjo? Rumusan masalahnya ada dua, bagaimana percepatan aktivasi kepemilikan identitas kependudukan digital yang mendukung transformasi digital layanan administrasi kependudukan. Bagaimana memberi pemahaman masyarakat terkait pentingnya identitas kependudukan digital dalam mendukung transformasi digital layanan administrasi kependudukan. Jadi, tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengupayakan strategi percepatan aktivitas kependudukan digital yang mendukung digitalisasi layanan administrasi kependudukan sehingga warga mendapat pelayanan dalam satu genggaman yang efisien. Kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya identitas kependudukan digital dalam mendukung transformasi digital layanan administrasi kependudukan. Pada penelitian kali ini ada manfaat, yaitu manfaatnya adalah bagi penulis memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi dengan tema transformasi digital bagi dunia akademik sebagai bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu transformasi digital. Dan bagi masyarakat dan instansi, itu mendukung optimalisasi penerapan identitas kependudukan digital atau IKD. Nah, di sini juga pada makalah ini dijelaskan juga terkait transformasi digital, identitas kependudukan digital, smart government, dan machine learning. Jadi IKD ini juga termasuk machine learning. Metode penelitian yang saya pakai itu ada 5 indikator, yaitu sumber daya manusia, yaitu SDM-nya dimulai dari eh, operator yang ada di Dinas Kependudukan. Operator itu tersebar di kecamatan, di MPP, dan di
berbagai desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tapi desa dan kelurahan ini bukan operator dari Dinas Kependudukan, yaitu mereka adalah pegawai di desa atau kelurahan yang diangkat sebagai pegawai registrasi Adminduk atau petugas registrasi desa yang membantu terkait layanan adminduk di desa atau kelurahan. Dengan platform yang biasa kita pakai adalah platform Dukcapil. Yang kedua adalah proses. Untuk proses instalasi IKD, biasanya warga itu langsung datang ke beberapa layanan kami, misalnya ada di Dukcapil, ada di MPP atau di mini MPP. Mereka datang dengan cara untuk install IKD itu tadi, aktivasi IKD. Jadi caranya adalah unduh Play Store, terus habis gitu isi yang ada di dalamnya seperti email, nomor telepon, foto selfie. Nah, foto selfie ini tidak boleh memakai kacamata dan topi atau apapun, masker, karena ada proses identifikasi dengan biometrik yang ada di data kami di SIA. Terus selanjutnya itu setelah diisi data diri, selanjutnya foto selfie, lalu scan. Nah, setelah scan, dilanjut aktivasi, biasanya mendapatkan email oleh SIA terpusat. Lalu di situ ada rangkaian aktivasi. Kalau sudah aktivasi, langsung login ke IKD-nya. Dan di IKD itu tadi ada beberapa fitur. Contohnya data keluarga. Data keluarga ini adalah seperti yang saya tunjukkan di sini. Data keluarga. Data keluarga ini adalah data yang satu kakak dengan kita. Terus ada dokumen kependudukan, itu ada KTP dan kartu keluarga. Dan KTP dan KK ini bisa dibagikan juga. Dibagikan oleh lembaga-lembaga terkait, misalnya perbankan. Jadi tidak perlu fotokopi. Jadi ketika dibagikan, banknya ada orang banknya bisa scan QR code dengan operator banknya itu di HP-nya orang bank itu tadi dibagikan akan muncul dan di situ ada historinya yang agar yang usernya IKD ini tadi tahu siapa yang pernah eh, bahwasannya barcode ini pernah dibagikan oleh siapa aja. Setelah dibagikan, dilihat beberapa saat, oh ini KTP dengan ini siapa gitu. Jadi terus ada menu dokumen lainnya. Biasanya di dokumen lainnya ini ada kartu vaksin, NPWP, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Terus ini struktur organisasi yang ada di Spenduk Capil terdiri dari sekretariat, eh, tim supporting, pihak, terus ada dua bidang lagi yaitu Dafduk dan pencatatan sipil. Adopsi teknologi yang digunakan di IKD ini juga dibahas pada metode penelitian kali ini. Hmm. Di sini saya jelaskan perbedaan signifikan antara KTP elektronik dengan IKD. Jadi, kalau KTP elektronik itu berbasis fisik, jadi kartu di dalamnya ada chipnya. Nah, belangko KTP ini juga termasuk memerlukan biaya juga kalau dibutuhkan terus-menerus per piece.
Terus kalau IKD itu berbasis aplikasi atau perangkat digital yang ada di HP masing-masing masyarakat. Jadi satu HP itu ya hanya bisa instalasi satu IKD, tidak boleh dipakai berbarengan. Terus terkait akses data untuk KTP butuh chip khusus. Kalau di IKD ini mobile. Terus kalau KTP harus dibawa kartunya, KTP-nya harus dibawa kemana-mana. Kalau IKD ya kalau kita bawa HP berarti kita bawa IKD. Jadi kalau kita membutuhkan menunjukkan KTP ke lembaga terkait, kita langsung menunjukkan IKD yang ada terinstall di HP kita. Contohnya kita mau naik kereta, kita langsung bisa menunjukkan IKD yang ada di HP kita. Jadi kita tunjukkan KTP-nya. Terus kalau KTP itu kan kalau kita butuh menunjukkan biasanya itu terbatas, jadi kita harus memfotokopi dan lain sebagainya. Kalau IKD ada QR code yang bisa langsung ditunjukkan ke lembaga terkait, jadi lembaga terkait tersebut bisa melihat KTP kita. Nah, kesimpulannya adalah eh, dari pengamatan proses transformasi digital dari KTP elektronik ke identitas kependudukan di Kabupaten Sidoarjo tadi kan ada 5 indikator yaitu sumber daya manusia SDM, proses, strategi, struktur, adopsi teknologi yang menunjukkan bahwa proses transformasi digital Indonesia identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai hasil yang baik karena per tanggal 30 November ini ternyata aktivasi IKD di Sidoarjo ini masuk urutan ketiga se-Jawa Timur. Hal ini bisa dicapai karena ternyata mereka memberlakukan virtual IKD, yaitu dilakukan penjadwalan di desa-desa atau kelurahan dengan bantuan petugas registrasi desa. Jadi mereka bisa eh, mengajak warganya untuk aktivasi IKD di desa-desa dan di kelurahan tempat petugas registrasi desa itu bertugas. Nah, ini ternyata bisa memberikan dampak signifikan untuk aktivasi IKD. Juga tidak berhenti dari situ, dari virtual IKD itu aja, di waktu sosialisasi seperti jemput bola ke desa-desa, Ghost to School, terus kemanapun di tempat keramaian warga itu oleh petugas Dispenduk ternyata didatangi untuk memperkenalkan IKD. Nah, saran dari penelitian ini adalah lebih ditekankan lagi dan diperkenalkan lagi ke masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan di IKD seperti saya jelaskan. Jadi di IKD itu warga bisa warga bisa melakukan pelayanan online sendiri. Kalau dulunya, bentar ini. Kalau dulunya warga Sidoarjo itu untuk melakukan pelayanan biasanya datang ke MPP atau untuk tatap muka langsung atau menggunakan aplikasi plafon Dukcapil. Nah, itu mereka di situ juga sudah ada beberapa layanan Dukcapil yang bahkan paket. Tapi di IKD ini juga ada beberapa layanan yaitu ada 9 layanan permohonan cetak kartu keluarga, cetak biodata WNI, golongan darah, perubahan pendidikan, surat keterangan pindah, visa kakak, kelahiran WNI, kelahiran WNI tanpa memiliki nik dan kematian. Nah, bedanya apa sama plafon ini? Beda pelayanan di IKD dengan plafon. Kalau plafon memang bisa diakses oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Sama IKD juga bisa diakses dimanapun mereka berada. Tapi kalau yang di plafon itu ketika diinputkan oleh warganya dan proses verifikasi oleh petugas,
kita harus menginputkan ulang di sistem kami yang SIA, yaitu sistem informasi administrasi kependudukan. Lah bedanya dengan IKD, kalau IKD itu warga input lewat input pengajuan layanan lewat IKD. Nah, ini prosesnya akan langsung muncul di SIA karena ini aplikasi milik pusat dan langsung terintegrasi ke SIA. Jadi operatornya juga langsung verifikasi, tidak perlu menginput ulang, sedangkan warganya yang diinput juga tidak banyak. Search misalnya input saksi, search NIK itu langsung keluar datanya. Jadi tidak perlu input satu-satu seperti layanan yang ada di plafon. Dan ini juga mempercepat pelayanan juga kalau ini kurang yang saya jelaskan terkait kelebihan pelayanan di IKD ini. Biasanya pada saat sosialisasi itu kurang ditekankan. Jadi itu saja yang saya bahas terkait makalah saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.